Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ke-7 mengenai leasing atau sewa guna usaha. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Beberapa definisi leasing yang sering juga disebut sebagai sewa guna usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu menurut Financial Accounting Standard Board. Yang kedua, leasing adalah suatu perjanjian di mana pihak lessor menyediakan barang modal dengan hak penggunaan oleh pihak leasing dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu menurut The International Accounting Standard. Selanjutnya yang ketiga, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk operating lease, digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 91 tanggal 21 November. Yang keempat, menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa opsi atau operating lease maupun dengan hak opsi atau financial lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Barang modal adalah setiap aktiva berwujud, termasuk tanah yang di atasnya melekat aktiva tetap berupa bangunan, dan aktiva tersebut merupakan suatu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan langsung untuk menghasilkan barang dan jasa. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Dalam financial lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. Leasing. Sementara leasing adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam financial lease, leasing bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, leasing bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat-alat tersebut tanpa risiko bagi leasing terhadap kerusakan-kerusakannya. Permodalan perusahaan leasing. Ketentuan modal perusahaan leasing sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 484 KMK 017 tahun 2000 untuk perusahaan swasta nasional modalnya adalah 10 miliar. Untuk perusahaan patungan Indonesia dan asing adalah 25 miliar. Sedangkan untuk perusahaan berbadan hukum koperasi modalnya hanya boleh di angka 5 miliar. Penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen seperti Adira, Wom Finance, FIF, dan sebagainya. Yang kedua ada captive lessor, yaitu perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk menjual produk-produknya secara leasing seperti ACC atau Astra Credit Company milik Astra, BAF Busan Auto Finance milik Yamaha, dan Indomobil Finance milik Indomobil Suzuki. Yang ketiga ada leasing broker atau packager,
yaitu perusahaan leasing yang mempertemukan calon leasing yang membutuhkan barang dengan cara leasing dari pihak lessor seperti Ray White, Columbia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis leasing. Yang pertama adalah direct finance lease. Dalam transaksi direct finance lease, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lisi dan langsung disewa guna usahakan kepada lisi. Lisi dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok. Yang kedua ada sell and lease back. Pihak lisi menjual barang modal kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Metode transaksi ini membantu lisi untuk mengalami kesulitan modal kerja atau menyelesaikan kesulitan modal kerja. Masih dalam jenis leasing, yang ketiga ada leverage lease. Dalam proses sewa guna usaha ini, pihak yang terlibat adalah lessor, lisi, dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Kreditor jangka panjang biasanya lembaga keuangan, misalnya bank, yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60 sampai dengan 80% yang disebut leverage atau debt without resources kepada pihak lessor. Apabila lisi mengalami default dan tidak mampu mengangsur, lessor tidak ikut bertanggung jawab kepada bank. Yang keempat ada sindikat lisi. Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerjasama antara lessor ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya jenis leasing yang kelima adalah vendor program. Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada vendor atau dealer, dan selanjutnya lisi akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada lessor atau melalui dealer. Metode pembayaran leasing. Pada prinsipnya ada dua metode pembayaran sewa dalam leasing, yaitu pembayaran sewa di muka dan pembayaran sewa di belakang. Yang pertama, metode pembayaran sewa di muka atau payment in advance dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan NB dikurangi dengan NS atau nilai sisa dikali dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 dikali lagi dengan I dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1, di mana S sama dengan besarnya sewa, NB sama dengan nilai barang modal, NS adalah nilai sisa, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Selanjutnya adalah metode pembayaran sewa di belakang atau payment in arrears. Dapat dihitung sebagai berikut. S sama dengan NB dikurang NS dikali dengan 1 ditambah I pangkat N dikali lagi dengan I dibagi 1 ditambah I pangkat N min 1, di mana S sama dengan besarnya sewa, NB adalah nilai barang modal, yang NS adalah nilai sisa, dan I adalah tingkat bunga, serta N merupakan jumlah periode. Contoh soal sebagai berikut. PT Bulan akan mengadakan kontrak leasing dengan PT Bintang dalam 1 tahun atau 12 bulan. Dalam kontrak leasing tersebut, PT Bulan akan menyewa perlengkapan yang disediakan PT Bintang. Harga perlengkapan tersebut sebesar 500 juta dengan nilai sisa sebesar 50 juta dan tingkat bunga sebesar 2% per bulan. Pertanyaannya, berapa pembayaran yang harus dilakukan PT Bulan dalam bentuk leasing tersebut jika dilakukan dengan metode pembayaran di muka?
Selanjutnya kita masukkan saja ke dalam rumusnya, di mana S sama dengan 500 juta dikurangi 50 juta, atau nilai barang modal dikurangi dengan 50 juta atau nilai sisanya, dikali dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 12 min 1 dikali dengan 0,02 atau sebagai bunganya, dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 12 periodenya min 1. Maka didapat S sama dengan 450 juta dikali dengan 1,02 pangkat 11 dikali dengan 0,02 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 12 min 1. Maka S sama dengan 11.190.370 dibagi dengan 0,268241795, maka didapat S sama dengan 41.717.472,5. Jadi pembayaran per bulan adalah 41.717.473 atau dibulatkan ke atas. Untuk tabel perhitungan angsuran leasingnya dihitung sebagai berikut, di mana bunga sama dengan 450.582.527 dikurangin dengan nilai sisa 50 juta dikali dengan 2%, maka nilai bunganya didapat sama dengan 8.156.651. Sementara angsuran pokoknya adalah 41.717.473 dikurangin dengan bunga 8.165.651, maka angsuran pokoknya adalah 33.551.822, sehingga saldo pokoknya berubah menjadi 458.282.527 dikurangin dengan 33.551.822 menjadi 424.730.705 rupiah. Dan selanjutnya dihitung di tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh soal 2. PT Bulan akan mengadakan kontrak leasing dengan PT Bintang dalam 1 tahun atau 12 bulan. Dalam kontrak leasing tersebut, PT Bulan akan menyewa perlengkapan yang disediakan PT Bintang. Harga perlengkapan tersebut sama sebesar 500 juta dengan nilai sisa 50 juta dan tingkat bunga 2% per bulan. Berapakah pembayaran yang akan dilakukan oleh PT Bulan dalam bentuk leasing tersebut jika dilakukan dengan metode pembayaran di belakang? Untuk jawaban soal kedua adalah sebagai berikut. Langsung kita masukin ke dalam rumus. S sama dengan 500 juta dikurangin 50 juta dikali dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 12 dikali 0,02 dibagi 1 ditambah 0,02 pangkat 12 min 1. Maka S sama dengan 11.414.176 dibagi dengan 0,26824.175, maka S adalah 42.551.818.
Jadi pembayaran per bulan adalah 42.551.818 dibulatkan. Dengan tabel angsuran leasingnya sebagai berikut. Jadi di angsuran pertama bunganya sudah langsung masuk karena pembayarannya adalah pembayaran di belakang. Dengan perhitungan bunga adalah sebagai berikut: 500 juta dikurangin 50 juta dikali 2% sama dengan 9 juta. Angsuran pokoknya dari 42 juta, angsuran per bulannya dikurangi dengan 9 juta, maka hasilnya untuk angsuran pokoknya adalah 33 juta 551.818 untuk angsuran pokok di bulan pertama. Saldo pokoknya 500 juta dikurangin dengan 33 juta, makanya adalah 466.448.182 rupiah. Dihitung seterusnya sebagai berikut. Quotes for today: the more you learn, the more you earn. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.